Ya, apa kabarnya teman-teman? Luar biasa. Puji Tuhan, Luar Pak, bisa biasa. dilalui, Biasa Pak. ya. Aku bisa melewati. Oke, mungkin kita harus bergerak ya dari satu Dari satu landscape iman namanya ya, dari satu pengalaman atau natur iman kita itu harus terus Kolose 2 ayat 7 katakan berakar dan bertumbuh. Ya, berakar dan bertumbuh. Tetapi kita tidak bisa berakar dan bertumbuh kalau kita ada di luar atau tidak terkonek atau terhubung, ya. Tapi saudara sedang terhubung ya dengan Tuhan ya. Amin. Amin. Ya, saya lihat Amin. ini, saya bisa lihat orang dari jidatnya. Iyalah pasti, kan jidat di depan, maksudnya begitu. Ya, bisa kita lihat dari. Nah, saudara kalau lihat saya ya, saya lagi ada masalah, nggak ada masalah, tetap mengkilat kan. Nah itu bedanya ya, saudara ya. Memang satu kesengajaan sih sebenarnya. Coba tanya Pak Tadus, mau apapun situasinya tetap dia white hair, wise man white hair kan. Gitu. Saya sebenarnya white juga Pak, cuman short, jadi Cuma dicat. enggak, jet Pak, Bu, jet, tapi short. Tapi saya agak begini, udah kelihatan sedikit kan? Balik lagi short, jadi enggak terlalu kelihatan. Tapi saudara, yang penting tuh bukan yang jasmaniah sebenarnya ya. Yang penting tuh batiniah. Ya. Ini teman-teman yang mungkin juga masih muda, mungkin merasa, ingatlah ya, tugas-tugas dalam kuliah pasti menggerus. Menggerus jidatmu. Saya pernah kuliah soalnya. Waduh. Ya, pasti itu ya. Tapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu kata-kata terus penting saudara ya. Kenapa? Karena dunia memang tidak punya menu yang lain untuk kemudian manusia dapat menemukan hidup. Kita pakai kata itu malam hari ini ya. Jadi dunia itu tidak punya jawaban untuk kehidupan. Ya. Yang dunia miliki adalah saudara ya, bagaimana menyediakan fasilitas terhadap hidup ini sebelum benar-benar menemukan apa saudara? Menemukan menemukan keniscayaan hidup manusia di dunia apa saudara? Apa keniscayaannya? Kematian. Kematian adalah keniscayaan dari hidup manusia yang ada di dunia ini. Jadi dunia itu nggak punya solusi untuk itu. Ya, ada banyak penelitian saudara yang mencoba untuk menemukan hidup di balik apa saudara? Di balik unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di dunia ini. Ya, tetapi yang menarik adalah ya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan yang benar-benar tidak bisa berakhir sekalipun bumi dan langit itu akan hancur lenyap. Itulah kehidupan yang sesungguhnya kan. Nah dunia nggak punya tuh. Karena apa saudara? Karena dunia juga akan hancur. Gitu. Wah, 2 Petrus 3 ya. Hari Tuhan ya. Akan tiba hari Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di apa ya, saudara ya? Di level ya kemapanan dimanapun kita berada, pasti manusia itu struggle with life. Pasti mereka itu berperkara ya dengan kehidupan gitu. Ya, kita semua pasti sudah melihatlah ya
sekarang kan sosial media itu menjadi jendela yang tidak dapat membatasi, saudara ya, borderless kan, kita bisa lihat semua keadaan gitu ya, dan kita bisa kemudian mengambil satu kesimpulan masing-masing gitu ya, bahwa dimanapun ke tingkat kemapanan ya, dan keamanan hidup yang setiap orang itu bisa capai, dia tetap fragile, rapuh terhadap kematian. Ya, gitu saudara ya. Nah, kematian ini, saudara ya, itu memang sesuatu yang menjadikan semua harapan dan perayaan dan pengharapan mengenai perayaan itu berbatas waktu. Berbatas waktu. Kita mulai berbicara mengenai kematian yang karena apa, saudara? Karena apa? Karena dari Eden yang kemudian Adam jatuh ke dalam dosa. Itu akhirnya menyebabkan kematian tubuh. Tubuh harus mati. Jadi setiap kita ini sedang di dalam antrian. Siapa yang sudah ambil nomor? Saya belum. Kita semua dalam antrian. Dan tidak kenal tua kalau antri. Enggak. Pasti enggak. Saudara kan lihat kan. Saya tadi malam lihat seorang nenek di TikTok 94. Ya. Di waktu yang sama melihat kecelakaan bayi. Jadi gimana dong? Jadi ambil nomor jadi ini penting sekali. Jadi, tapi bagi engkau dan aku, ya, mau antrian depan atau belakang, son masalah ya. Tidak masalah. Saya baru tahu tuh kemarin misalnya. Gitu ya. Tidak masalah. Tidak, ya. Kalau Manado bilang apa, Pak? Tidak masalah. Ya. Jadi tidak masalah, saudara. Nah, yang perlu diperkarakan adalah kalau sampai di gate masuk, kita itu kenal nggak sama yang jaga gitu. Itu yang paling penting. Nah, malam hari ini tuh, saudara ya, itu yang kita mau lanjutkan kan, gitu. Kan ditanyain kan, paling enak dong kalau sampai di gate masuk ya, pintu masuk, dan kemudian kita bilang ya tinggal angkat satu tiket gitu ya, langsung ya malaikat bilang suk gitu, masuk maksudnya kan. Udah kan lihat. Nah, itu artinya apa? Hak istimewa. Ya, ada hak istimewa. Amin. Kalau tanpa itu, saudara saya kan panjang sekali cerita kemarin ya mengenai pergumulan ya pergumulan jiwa ya. Paulus menggambarkannya semua orang-orang yang dibawa dinamika kehidupan, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang tertulis, yaitu hukum Taurat atau hukum pada umum, ya kan? Itu ya, sampai benar-benar saudaranya ada dua kata yang sangat menarik kita ingatkan, bahwa pertama, hukum itu tidak berdaya terhadap daging. Satu, hukum tidak berdaya terhadap daging. Pernah saudara buat hukum di rumah? Pernah dong ya. Tidak boleh masuk kamar kalau belum pakai handuk. Maksudnya kalau selesai mandi nggak boleh masuk kamar kalau belum pakai handuk karena basah. Ada yang melanggar? Banyak. Justru dikasih tahu begitu, dia kiri kanan, tidak ada yang lihat, masuk. Kebayang nggak? Jadi memang benar itu firman yang bilang bahwa justru perintah itu membangkitkan rupa-rupa keinginan. Saya juga pikir begini, sebenarnya saya nggak heran dengan kalimat itu. Karena saya tahu ada provokator di balik perintah gitu. Ya.
ada provokator di balik perintah. Jadi pada saat perintah ini, kan perintah ini perintah yang menuju kepada kemuliaan oleh Allah. Sehingga ada provokator di baliknya yang memang ingin memang melawan Allah. Ceritanya begini, apapun ceritanya, kalau dari Allah, kulawan. Kan begitu. Saya kebayang nggak sih? Nah, kalau saya ngomong gini, saudara ya, iblis tuh bilang begini, you doanya seperti apa, you kebaktian 3 kali kayak saya ini gitu, terserah, pokoknya gue lawan. I'm here gitu. Makanya Petrus bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dia kan begitu kan? Jadi memang keadaannya begitu. Saudara tahu nggak? Jadi Kristus itu, saudara ini, karena Kristus ada, jadi ada antikristus. Kalau tidak ada Kristus, itu tidak ada antikris. Gitu. Karena ada Roh Kudus, Roh Suci, ya, maka ada roh palsu, nabi palsu gitu. Itu sebenarnya itu. Ya. Nah, keadaan ini saudara ya, keadaan ini kalau kita lihat ya, itu membawa kita kepada, saudara bisa bayangkan itu, ya, saudara bisa bayangkan. Jadi ada aturan itu membangkitkan malah, ya, sesuatu di dalam diri. Itu yang dikatakan tadi apa? Memang hukum itu tidak berdaya terhadap daging, karena daging punya provokator tuh. Itu harus diselesaikan. Nah, yang kedua apa, saudara? Ada yang lebih menarik lagi. Itu tadi daging. Kalau daging itu, nah ini saudara, daging itu ya, sebentar ya. Daging itu memang ya, kedagingan, ini penting sekali, ini penting sekali. Daging dan kedagingan, saudara, itu memang bukan hanya bermusuhan dengan Allah, bukan hanya bermusuhan, tapi daging dan kedagingan itu adalah musuh itu sendiri. Beda nggak? Jadi, musuh itu sendiri. Sampai dikatakan di Roma pasal 8 ya, bahwa keinginan daging itu dia tidak tunduk pada hukum Allah. Coba saudara bayangkan. Kedagingan, keinginan daging. Kalau kedagingan udah pasti kan? Udah pasti. Dia itu musuh. Ya, bukan hanya permusuhan gitu. Dia udah musuh. Gitu, ya. Ya, harus ada solusi untuk itu kan? Nanti kita lihat ya. Tapi yang kedua adalah keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum Allah. Itu juga jadi masalah kan ya. Keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum Allah. Dua hal ini, saudara, itu Kristus Yesus harus datang di dalam daging. Ya, harus datang di dalam daging. Ini penting. Jadi yang dihukum tuh apa sebenarnya? Kan kita ngomongnya hak istimewa, tidak dihukum. Gimana supaya sampai di gate utama, gate in, ya, pintu masuk gitu ya. Saudara jadi punya meterai itu. Di dalam pintu masuk surga itu istilahnya pakai meterai, dimeterai, gitu. Pakai apa, Pak? Wah, yang ada tertulis dalam firman itu adalah dimeterai dengan darah anak domba. Pertama, yang kedua dimeterai dengan meterai Allah yang hidup. Ya. Nah, saudara, harus ada kan gitu. Harus ada ini untuk sampai ke situ. Nah, sementara keadaannya kita mengerti di dalam diri kita kan, bahwa ada kedagingan dan ada keinginan daging. Nah, saudara, coba kita bahas itu dulu. Ada yang bisa kasih penjelasan gitu, apa itu kedagingan dan apa itu keinginan daging? Kedagingan itu adalah satu kodrat, satu keadaan di mana memang dia tidak punya sama sekali ya natur atau tabiat untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia memang melawan, dia adalah lawan. Gitu. Dia adalah lawan. Kalau saya, Pak, kedagingan itu
menyukai hidup dalam daging. Dia suka di dalam daging itu hidup kalau kedagingan. Ya betul tuh yang Pastor Lev itu bilang. Jadi itulah. Jadi dia karena memang naturnya daging, karena memang tabiatnya daging, maka apa? Maka dia itu adalah sinful nature itu. Dia memang suka dan senang, itulah naturnya. Nah, keinginan daging itu adalah apa? Adalah keinginan-keinginan yang dibangkitkan, ya, keinginan-keinginan yang dibangkitkan, ya, di dalam daging gitu. Oleh apa? Nah, oleh sesuatu yang oleh pencobaan-pencobaan yang datang, ya, kepada daging tersebut. Jadi bangkit. Itu melalui indera kita. Tapi dikatakan apa? Dia tidak tunduk kepada hukum. Nah, saudara, dua hal ini itu tidak bisa diselesaikan oleh hukum Taurat. Oleh hukum yang lain pun, ya. Hukum yang tertulis. Nah, caranya apa? Perjanjian yang baru, oke? Perjanjian yang baru itu adalah perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Harus ada Kristus. Sehingga Kristus itu diutus oleh Allah di dalam daging. Ya, di dalam daging. Dia harus menjadi manusia yang punya daging, punya tubuh, ya. Gitu. Diutus dan mati di situ, ya. Mati di situ, saudara. Jadi Kristus itu menang bukan pada saat dia bangkit. Dia bangkit itu bukan karena dia mati karena dia menyerahkan nyawanya, dan dia bangkit karena dia mau bangkit dari kematian. Ya. Nah, tetapi kemenangannya adalah ketika dia memutuskan untuk mau, saudara, untuk rela jadi hamba, ya, untuk rela jadi manusia, bahkan jadi hamba dan taat sampai mati. Di situ dia udah menang. Makanya saudara lihat nggak? Ilustrasi yang digambarkan oleh film, ya, The Passion of Christ, itu betul itu. Bahwa ular tua, ya, naga besar, iblis itu, ya, singular itu seolah berteriak, kan? Pernah saudara nonton itu, ya? Wah, ya kan, si botak itu yang jalan-jalan di belakangnya pada saat di Kalvari itu, kan? Tiba-tiba dia teriak gitu, kan? Ketika Yesus itu sudah benar-benar tidak mengadakan perlawanan saat ada di kayu salib. Waktu dia bilang tetelestai, kan? Ya. It's finished, ya. It's finished. Sudah selesai. Wah, itu kan kayak ada, katanya, kayak dia gambarkan ada tetesannya, tetesan air yang dari atas, dari langit itu sampai ke bumi. Wah. Ya, itu karena ketaatan itu. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau cerita adalah kita di dalam Kristus itu menjadi sesuatu yang hanya itu jawaban. Gitu. Hanya itu jawaban. Nah, makanya kita harus bahas. Karena engkau di dalam Kristus, makanya Roma 8 ayat 1 itu vulgar sekali, ya. Vulgar sekali, ya. Mengatakan bahwa memang tidak ada, kalau dalam ya, di dalam, saudara, di dalam teks aslinya itu tidak ada hukuman di dalam Kristus. Di Kristus itu tidak ada penghukuman, ya. Tidak ada penghukuman. Jadi siapa yang bersama-sama dengan Kristus, tersembunyi bersama-sama dengan Kristus, memang hukuman itu tidak ada. Hukuman itu tidak ada. Jadi saudara tahu, Allah melihat Kristus ketika melihat saya dan saudara. Oke? Nah, ini jadi penting, ya. Ini jadi penting, saudara. Nah, bagaimana kita di dalam hidup ini itu kemudian bisa merasakan, jadi bisa menyadarinya dan kita bisa menghayati itu, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas, ya, mengenai
bagaimana hak istimewa itu bisa kita terima? Kita sudah bahas itu ya. Bagaimana hak istimewa itu kita bisa terima? Kita sudah selesai dengan itu. Ada yang bisa jelaskan sebentar bagaimana hak istimewa itu kita bisa terima, bahwa demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada yang bisa kasih ini? Bagaimana Ya. kita bisa terima? Iya. Jadi hak istimewa itu kita dapat terima bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Kristus itu sudah diberikan bagi kita, sehingga itu yang menolong kita untuk terus dipimpin dalam seluruh kebenaran, sehingga ketika kita hidup menurut roh dan tidak menurut daging, maka kita memperoleh hak istimewa itu. Amin ya. Jadi sebenarnya kita bisa mulai dengan kata-kata ketika kita menerima Kristus, maka kita diberi kuasa ya. Udah catat ya kemarin ya urutannya ya. Itu Yohanes 1 ayat 12 ya. Ketika kita menerima Kristus, maka kita itu diberi kuasa untuk menjadi anak. Dan terus dan ketika kita menjadi anak, dan karena kamu adalah anak, ya, maka Allah menyuruh roh Kristus itu, roh anaknya itu untuk tinggal di dalam kamu, kan? Berdiam di dalam kamu. Gitu kan? Nah, sekarang kalau kita perhatikan Kolose 2 ayat 6, Saudara ya. Kolose 2 ayat 6 itu bilang begini nih. Coba ada yang bisa baca. Oke, saya baca dulu ya. Kolose 2 ayat 6 bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus. Oke? Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Saudara tahu kata yang menarik di sini ya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia itu. Hendaklah hidupmu tetap di dalam itu pakai kata peripateo. Ya. Ya. Kamu telah menerima Kristus, ini kan, kamu telah menerimanya, diberi kuasa, ya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam. Ini pakai kata peripateo. Jadi kalau kita lihat yang Galatia 4 ayat 6 yang berkata bahwa karena kamu adalah anak, maka dia menyuruh Allah, ya, ia menyuruh atau Allah menyuruh roh anaknya itu untuk berdiam di dalam kamu. Untuk apa? Untuk peripateo, ya, supaya kita tetap ada di dalam Dia, ya. Nah, maka Roma 8 ayat 1 bisa berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Dia peripateo dengan roh, ya, dengan roh Kristus. Di terjemahan sederhana Indonesia lebih jelas, Saudara bisa lihat ya. Jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus, ya, tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas kita. Persatuan, ya, atau persekutuan kita dengan Kristus berarti kita tidak lagi hidup. Nah, ini Saudara ya. Di sini ya. Persekutuan atau persatuan kita dengan Kristus berarti kita tidak lagi hidup menuruti keinginan-keinginan badani yang jahat, tetapi yang hidup taat kepada pimpinan roh Allah. Kata hidup di sini, Saudara, itu pakai kata peripateo. Peripateo artinya apa, Saudara? Membiasakan diri berperilaku seperti yang roh itu inginkan. Nah, Saudara kalau dengar kata-kata itu, iya ya, setiap hari benar. Ya, ke gereja atau dengar firman, baca firman, berdoa, ada saat teduh, doa pagi, puasa, doa malam, doa syafaat, menara doa, kebun doa, enggak ada ya, kebaktian padang, begitu ya misalnya. Semua kan membawa kita kemudian untuk terbiasa berperilaku mengikuti
apa atau menuruti apa yang Roh Kudus mau. Kan gitu ya. Nah, saudara, kita sudah bahas kan mengenai ini ya. Bagaimana mengetahui ya ciri-ciri ya. Kita sudah bahas mengenai yang pertama ini ya. Bahwa dengan cara melihat apa yang kita itu pikirkan. Kita bisa bercermin diri atau merefleksi diri dengan memeriksa apa yang kita pikirkan. Kemarin saya sudah jelaskan, kalau kita berpikir mengenai kesenangan daging, keuntungan, kehormatan duniawi, perkara-perkara jasmania gitu ya, itu adalah perkara-perkara daging ya, dipikirkan oleh orang-orang yang punya roh Kristus ada, tetapi dia tidak dapat diperbaharui gitu. Dia tidak mendengar suara itu. Nah, ini pentingnya. Jadi tetapi kalau saudara, bila kita memikirkan perkenaan Allah, kita berkenan kepada Dia, ya. Hati kita mengalami kelegaan, ya. Yesus bilang jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu, ya. Ketenangan jiwa, pikiran kita itu tenang. Tidak mau dibuat mix up gitu ya, complicated atau mash up gitu ya, atau ruwet gitu ya, dengan hal-hal yang apa? Karena kita mau ingin gitu ya, yang lain gitu ya. Tapi kita ingin yang kita izinkan itu adalah bagaimana supaya pikiran kita tenang ya. Kerinduan akan hidup yang kekal ya, bukan hidup yang sementara ya. Nah, itu semua perkara-perkara roh. Jadi kita bisa lihat, refleksi diri. Apa yang ada dalam pikiran kita kan? Nah, itu ya pertama. Kenapa itu menjadi syarat? Yang paling pertama. Karena apa? Itu adalah cara kita melihat bahwa apakah kita itu terbiasa berperilaku menuruti keinginan roh. Kan? Karena itulah yang kemudian menjadi kunci orang di dalam. Gitu, di dalam Kristus ya. Nah, hari ini ya saudara, kita akan lihat bagian yang kedua. Apa ciri? Saya hanya ada dua ya saudara, yaitu yang pertama tadi ya, kita cek pikiran. Yang kedua adalah kita cek apakah kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Ya, kalau tadi itu kita melihat hidup kita yang roh kita itu sudah dibebaskan, gitu ya. Kemudian pikiran kita diberi kodrat yang baru. Saya ulang dulu nih ya, teman-teman ya. Yeremia mendapat nubuatan ya dari Allah. Mengenai apa? Mengenai nanti akan ada satu waktu ya, akan tiba waktunya katanya ya. Akan tiba waktunya, dan waktunya itu adalah kedatangan Yesus yang pertama. Oke. Jadi Yeremia menubuatkan di Yeremia 31 akan tiba waktunya ya, mengenai Yesus datang yang pertama gitu. Bicara mengenai perjanjian yang baru ini. Gitu. Ya. Nah, ini Yesus sudah datang dan perjanjian baru itu sudah dimeteraikan dengan darahnya. Sekarang nih saudara, kita yang ada dalam perjanjian yang baru menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Ya kan? Menantikan datangnya Yesus yang kedua, ya. Nah, sudah sempurna semua, ya, sudah sempurna semua skenario Allah mengenai bagaimana untuk Dia memformulasi keluarga kerajaan. Jadi Yerusalem baru, tanah air surgawi yang Abraham rindukan itu, gitu ya. Dalam Ibrani 13 ayat 11 ya. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita sedang mencari satu kota. Ini namanya kota Allah, ya. Kota kudus. Ya. Itu penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan, ya. Nah, di saat Yesus belum datang, ya, itu Yeremia dikasih nubuatan tuh. Yeremia 31 kan. Akan tiba satu waktu gitu. Ada perjanjian yang baru itu. Yaitu apa? Aku akan menulis hukum, dalam Yeremia dibilang Tauratku di dalam apa? Di dalam batin ya, di dalam batin dan hati mereka. Ya.
Nah, ketika Yesus sudah datang, Ibrani menulis begini, saudara. Ibrani menulis bahwa satu hukum, bukan lagi Taurat. Ya, kalau di Yeremia itu disebut Taurat di dalam batin, ya, dan hati. Sekarang di Ibrani disebut apa? Ibrani 8 katakan bahwa aku menulis hukum. Dan hukum itu apa? Taurat atau bukan? Bukan dong, hukum Bukan. kasih. Kasih. Yang tadi ya, hukum kasih. Orang di zaman Yeremia itu sebelum Yesus datang, orang hidup dengan hukum Taurat. Sekarang dengan hukum kasih itu ditulis dalam akal budi dan hati. Dalam hati mereka. Nah, saudara, ketika kita menerima Yesus yang datang sudah pertama ini, yang kemudian sudah menyelesaikan semua penebusan itu, yaitu perjanjian yang baru, makanya saudara angkat cawan itu, saudara. Inilah darah Kristus, ya. Inilah darah perjanjian baru. Sekarang sudah ngerti itu, ya. Ini perjanjian baru, jadi sakral sekali itu. Perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Setiap kali kamu meminumnya, apa katanya? Kamu memberitakan kematian dia sampai dia datang. Ya. Jadi saudara, ya, ketika Kristus, ya, menyelesaikan itu, maka engkau dan saya yang menerimanya itu diberinya kuasa, dan kuasa itu membuat saudara dan saya menjadi merdeka. Ya, merdeka. Artinya apa? Bebas dari semua yang jahat. Kan enak nyambung lagu ini. Bebas dari belenggu roh perbudakan. Gitu. Ya. Itu satu tuh, ya. Bahwa roh kita tuh bebas. Ya, bebas. Tapi roh ini ya saudara, ya. Kita itu bebas karena apa? Kita tidak lagi terbelenggu dengan roh perbudakan. Kok bisa, Pak? Karena kita saudara? Kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Nah, kita menerima Kristus, kita menerima roh Kristus, dan kita adalah milik Kristus karena kita punya roh Kristus. Nah, sekarang apanya yang sudah selesai di atas kayu salib? Roh saudara merdeka. Tapi tahu nggak, saudara? Jiwa saudara, ya, itu memang dapat kodrat baru. Namanya apa? Ciptaan baru. Ya kan? Dia punya kodrat baru, ciptaan baru. Gitu. Kodrat barunya apa sih? Ya, dia juga tidak lagi, saudara tahu nggak, kalau rohnya itu dibawa belenggu perbudakan roh, belenggu roh perbudakan, pasti jiwanya juga tercengkram. Gitu. Ya. Tetapi ketika dia dilepas, maka akal budi atau jiwa ini, dia juga terlepas. Tapi tabiatnya, itu karakternya, itu habitsnya, kebiasaannya, tidak sulap semalaman. Jadi jangan coba-coba ya di KKR masuk ke depan, tiba-tiba didoain, dan kemudian karakter saudara yang maksudnya yang tidak senonoh itu tiba-tiba hilang. Itu tidak mungkin terjadi. Ya kan? Tapi yang ada adalah roh saya dan saudara itu sekarang mengalami kemerdekaan, saudara, sehingga saudara dan saya bisa berkata tidak menuruti keinginan daging. Bisa. Tapi apakah pasti? Tergantung sampean. Bukan saya. Bukan orang lain. Kita. Ya. Tetapi merdeka untuk bisa memilih. Gitu, ya. Dan memilih harusnya hidup bagi kebenaran. Nah, saudara, kenapa kita katakan bahwa orang yang tidak di bawah hukuman itu harus ciri-cirinya mengecek mengenai apa yang ada di dalam pikirannya, dengan melihat apa yang ada dalam pikirannya, apakah perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara daging atau perkara-perkara roh, ya. Kenapa? Karena itu artinya apa? Sejauh apa dia berubah? Nangkap ya? Oke, rohnya selesai, ya, tidak di bawah hukuman,
ketika apa? Dia hidup tidak mengikuti keinginan daging, tetapi hidup menuruti atau terbiasa berperilaku, yaitu dicek di pikirannya. Dari ciptaan yang baru ini, sejauh mana dia hidup untuk kebenaran, gitu. Merdeka tapi hidup untuk kebenaran, gitu. Nah, saudara, makanya di Ibrani 12 ayat 1 katakan apa? Perlombaan yang diwajibkan, ya. Tanggalkan beban dan dosa untuk masuk dalam, ya, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, ya, untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, gitu, ya. Jadi tidak di bawah hukuman itu kita bisa lihat dengan sampai di mana nih, ya, pikiran kita itu sudah ditransformasi, gitu, ya. Itu pertama, ya, saudara, ya. Nah, itu adalah pekerjaan kita. Itu nanti pasti dijelaskan oleh Pak Anton itu, ya, dalam sesi perlombaan yang diwajibkan, yaitu apa? Pertandingan iman, ya. Nah, itu urusannya dengan jiwa. Nah, malam hari ini itu saya sambung dengan poin yang kedua, ya, dengan melihat apa lagi, saudara, yaitu apa? Apakah kita memiliki persekutuan dengan Kristus? Nah, kalau kita lihat ini, ya, persekutuan dengan Kristus. Saudara, kalau mau masuk ke pintu, misalnya hadiri satu acara, katakan pesta, karena kita memang mau ke pesta perkawinan, kan? Apa yang paling penting menurut saya, menurut saudara ketika sampai di pintu masuk itu? Coba saya tanya. Undangan. Undangan. Undangan, artinya undangan itu gini loh. Undangan berarti artinya saudara itu eligible, ya. Maksudnya boleh masuk, gitu, ya. Nah, itu kita udah bahas tadi, kan. Kita boleh masuk itu hanya karena kita dimeterai dengan darah Kristus, kan. Hanya itu, kan? Oh, kamu adalah tersembunyi bersama dengan Kristus. Kalau bukan karena itu, kita nggak bisa. Ya, kan? Tapi sekarang kalau saudara sampai di situ, kan semua yang datang ke situ kan orang yang ikut Kristus, kan? Yang sampai ke pesta perjamuan itu. Apa yang paling penting? Dikenal di situ. Pak Tarus, penting sekali itu, ya. Iya. Kalau tidak Coba dikenal, kebaik. tidak disuruh masuk. Kalau Kenapa, tidak Pak? Tidak disuruh masuk, ya. Dikenal di pintu masuk. Pernah saudara datang ke pesta, saudara gini terus nggak ada yang ngeliatin, gitu, nggak ada yang sambut, pernah? Waduh, ya, pernah? Saya pernah, ya, saya pulang lagi. Pernah nggak itu? Nah, itu penting sekali, kan? Nah, itu. Kalau saudara baca keseluruhan Alkitab, ini selalu bicara mengenai dikenal. Gitu. Gitu, ya. Mengenai dikenal. Artinya apa? Dikenal atau mengenal itu apa artinya, saudara? Hubungan. Hubungannya, ya. Dalam bahasa Alkitab itu persekutuan, ya. Ya. Jadi Alkitab membungkus kata hubungan itu dengan persekutuan. Wah, ya. Itulah perhubungan yang paling karib, paling intim, ya. Persekutuan, ya. Dipakai persekutuan dengan kematian. Ya, persekutuan di dalam kebangkitan, gitu, ya. Nah, makanya saya pakai kata ini, saudara. Apakah kita itu memiliki persekutuan dengan Kristus? Itu yang memastikan saya dan saudara, atau ciri-ciri yang bisa memastikan bahwa saudara dan saya itu tidak ada di bawah penghukuman. Nah, bagaimana kita menjalani itu? Ya, udah dapat jawabannya, kan? Tinggal lihat ini, ya, detailnya, ya. Ingat, persekutuan itu adalah hubungan, dikenal dan mengenal Dia. Kalau kita bilang kita mengenal Dia, kita tahu kita mengenal Dia. Masalahnya Dia kenal kita apa enggak, gitu, kan? Ah, itu yang, ya, itu kan saya yakin kita itu terus menerus, gitu, ya. Bagaimana supaya kita dikenal, gitu. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau dikenal oleh Tuhan?
sehingga sampai di Amin. pintu utama itu ya, gerbang itu saudara disapa oleh Aser, pasti malaikat, ya. Amanda, wah begitu kira-kira ya. Saya Tuhan, kau hamba yang setia, maju, ya. Lepaskan jubahmu, biar kau pasang jubah putih, gitu kira-kira ya. Nah, ini mengilustrasikan hal-hal begini menarik, imajinasi bagaimana kita ya bisa memilih itu, karena itu akan membawa kita apa saudara ya? Saya sering menyebutnya kesenangan gitu ya. Ya kita punya kesenangan gitu. Kita bisa senang-senang sendiri, orang bingung kok senang sih. Naik ke pasar aja naik becak gitu tuh senang sih. Bisa senang, gue senang aja gue gitu kan. Nah, itu kita punya kesenangan karena apa? Kita tahu bahwa kondisi batin kita itu, batiniah kita itu sama sekali not defined by the world gitu ya, tidak ditentukan oleh dunia ini ya. Kita harus selalu memiliki mode pengharapan seperti itu ya. Nah, saudara, jadi roh Allah yang berdiam di dalam diri kita itu merupakan bukti yang mulia dari keberadaan kita di dalam roh. Persekutuan kita dengan Kristus itu pasti kaitannya dengan roh Kristus gitu ya, dengan roh Allah ya. Kristus tidak mungkin kita secara jasmania kan, itu artinya di dalam roh. Nah, Roh Kudus itu di dalam kita itu bukti bahwa kita punya keberadaan di dalam roh. Rohnya bisa tinggal dalam kita. Nah, kita memiliki roh Kristus di dalam kita artinya apa? Kita adalah milik Kristus. Nah, saudara, perhatikan ini. Roh itu melawat banyak orang. Tetapi banyak yang menolak. Ya? Tetapi hanya dalam diri semua orang yang dikuduskan, ia berdiam. Hanya dalam diri semua orang yang dikuduskan, ia berdiam. Ya, hagaso ya, kita bahas ini kemarin kan. Dikuduskan itu artinya satu proses yang sampai sekarang terus terjadi. Artinya terus dipisahkan gitu. Ya. Artinya kita sendiri itu terus hidup hidup untuk membiasakan diri berperilaku seperti yang Roh mau. Jadi, saudara kebayang ini dinamikanya sangat tinggi ya. Nah, di dalam diri orang tersebut Roh Allah tinggal dan memerintah. Kita bisa ukur nih, ini penting ya. Apakah Roh Allah itu benar-benar tinggal di dalam kita dan memerintah? Saudara tahu nggak? Kalau kita bilang Roh Allah itu berdiam di dalam kita, pasti nggak sepihak loh. Pernah ada orang yang mau tinggal di rumah saudara dan dia bilang saya mau tinggal ya. Terus saudara sebenarnya tidak mengizinkan. Pernah? Kan nggak mungkin kan? Nah itu, coba saudara dan saya bisa renungkan itu. Jadi ketika bilang Roh Allah berdiam itu pasti bukan sepihak, gitu. Bukan sepihak. Ya. Ketika orang mau tinggal di rumah kita, pasti nggak sepihak, nggak mungkin. Saya mau tinggal ya. Udah kita nggak perlu konfirmasi gitu. Ya. Nah ini ilustrasinya tidak sesempurna itu saudara, tapi merupakan metafora yang bisa paralel itu, ya, bahwa Allah berdiam, Roh Allah berdiam itu pasti tidak sepihak, pasti ada konfirmasi. Nah, itu artinya kan dari pihak kita, tuh, saudara. Nah, itu artinya apa, saudara? Apakah kita memberi dia ruang di dalam diri kita untuk dia apa? Memerintah di dalam diri kita, ya, seperti orang di rumahnya sendiri. Nah, ya, di mana Roh Allah tinggal sepanjang hari dan merasa betah, gitu, ya. Jadi sepanjang hari dan merasa betah. Itu ilustrasinya seperti itu, dan mempunyai kuasa sebagai pengatur tunggal dalam diri orang tersebut. Ini jadi penting. Jadi banyak orang yang dilawat oleh Roh. Tapi banyak yang menolak. Dengan cara apa? Dengan cara dia bukan penguasa tunggal.
Dia bukan pengatur tunggal di dalam diri orang itu. Dia tidak tinggal sepanjang hari dan merasa dia nyaman betah di situ. Dalam Alkitab disebut dengan cara apa, saudara? Kalau orang yang menolak ini, dia mendukakan gitu, ya. Dia memadamkan roh itu, ya. Nah, sebaliknya saudara, ketika dibilang roh Allah itu dimeteraikan di dalam, ya Allah memeteraikan rohnya itu di dalam kamu, maka itu saudara dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Artinya saudara apa? Saudara di dalam saudara berdiam roh Kristus. Roh Kristus. Itu artinya saudara dan saya milik Kristus. Lagi-lagi harus kembali. Saudara dan saya harus memiliki persekutuan dengan Kristus. Harus tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Ya, Kolose 3 ayat 3. Dia harus benar-benar kita bisa menghayati bahwa roh Allah itu nyaman ada di kita. Roh Allah itu namanya Roh Kudus kan ya, teman-teman ya. Roh Kudus. Nah, apakah dia mendapati tempat di mana dia bisa ada? Dia bisa nyaman dan betah. Roh Kudus pasti dia cari tempat yang kudus, bukan? Kita bisa refleksi di situ ya. Nah, jadi kita harus bertanya kepada hati kita, saudara ya, kepada batin kita. Siapa yang berdiam di hati kita? Siapa yang memerintah di hati kita? Kepentingan siapa yang kita utamakan? Itu. Ini bicara mengenai seberapa intensitas ya, mengenai hubungan kita ya, yang kita gambarkan jadi persekutuan kita dengan Kristus. Dikenalnya sejauh apa dikenalnya? Gitu. Ya. Dikenalnya sejauh apa? Nah, itu menjadi poin yang sangat penting, saudara ya. Ini kebenaran yang sangat penting. Ini yang kita jalani dari hari ke hari, saudara. Semakin dikenal oleh dia ya. Jadi bukan hanya kita mengenal dia, tapi Allah mengenal kita ya. Itulah persekutuan ya. Nah, saudara ya, Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara perhatikan sesuatu yang menarik ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ini benar nggak kira-kira ya? Sebenarnya saudara, ini pernyataan pastoral, ya, pengembalaan, ya. Ini adalah statement pengembalaan yang luar biasa. Ya, kamu tidak hidup dalam daging sekalipun Paulus ya berhadapan dengan orang-orang yang masih hidup dalam daging. Ini kalau kita baca sama nih, mirip nih kita nih ya. Coba saudara baca ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Dia berhadapan ya dengan orang-orang yang sebenarnya masih hidup dalam daging. Firman ini berbicara kepada kita yang sebenarnya masih hidup dalam daging. Tapi ini mau berkata satu pengembalaan. Paulus tidak mempermalukan kita atau mereka, menghina, merendahkan mereka. Tapi Paulus ajak mereka untuk hidup dalam satu sikap punya pengharapan. Ya, punya pengharapan. Sekalipun realitas atau kenyataannya seperti di Roma pasal 7 ya, itu penuh pergumulan kan? Penuh pergumulan ya. Ini Roma pasal 8 kan. Di Roma pasal 7 penuh pergumulan. Dia tahu ya, dia tahu apa yang menjadi pergumulan dengan hidup dalam daging ya. Tapi Paulus memberi satu apa? Sikap pengharapan. Dan saudara, itu artinya Paulus membangkitkan pengharapan mereka dengan kalimat apa, saudara? Bapa melihat kamu di dalam Kristus. Amin. Ya, itu pastoral message-nya tuh. Bapa melihat kamu dalam Kristus, ya. Makanya Roma pasal 8 bagian terakhir itu sangat menarik kan, ayat kalau nggak salah 31, 35 ya. Siapakah yang akan mengalahkan kita ya? Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Allah? Ada 3 kan? Coba lihat dari 31.
siapakah yang akan mengalahkan kita ya? Siapakah yang akan menghukum orang-orang pilihan ya, kalau nggak salah. Menggugat orang-orang pilihan. Baru terakhir, siapakah yang dapat memisahkan? Yang pertama apa? 31. Siapakah yang akan melawan kita? Nah, siapakah yang akan melawan kita? Coba sekali ya. Yang 33 bilang, 33 menggugat, siapakah 35 yang akan menggugat memisahkan. orang-orang pilihan Allah, katanya. Nah, 35, siapakah yang dapat memisahkan? Kenapa? Ya. Tak ada apa? Dari kasih-Mu Yesus sahabatku. Aniayakan penderitaankan. Tak satu pun. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan Penderitaankan. Tak satu pun. Tak satu pun. Saudara, Bapa melihat kamu di dalam Kristus. Itu kenapa itu? Ya. Itu perikopnya judulnya apa? Mulai ayat 31. Keyakinan iman. Keyakinan iman, saudara bisa lihat. Begitu. Iman yang mana? Ya harus. Gak boleh. Itu memang itu adanya. Bapa melihat kamu dalam Kristus ini, ya Kolose 3 ayat 3. Kamu tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Saudara, kalau saudara dan saya ya tidak di dalam Kristus, itu sulit. Tidak ada jalan keluar. Ya kan? Kita sekarang mengerti itu. Nah, saudara, tapi ini bukan pernyataan universal. Jangan salah. Bukan untuk semua orang. Dan bukan untuk semua keadaan. Ingat, ini bukan ucapan atau pengharapan yang sembrono begitu. Yang naif, yang tidak bertanggung jawab. Yang kita bilang kepada semua orang Kristen, semua orang percaya, tidak. Ya. Paulus katakan kalau orang tidak memiliki Roh Kristus, itu bukan milik Kristus. Ya. Jadi dia mau memberikan, ketika dia katakan kamu tidak hidup dalam daging, satu sikap pengharapan bahwa Bapa melihat kamu dalam Kristus. Saudara bisa lihat ini. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Satu sikap pengharapan membangkitkan bahwa Bapa lihat kamu dalam Kristus. Tapi dia tidak sembrono berkata itu. Dia tutup dengan jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sudah bisa tangkap ya. Tapi itu juga tidak berarti dia bukan penghakiman bahwa kamu tuh berdosa. Semua orang berdosa, tetapi secara fakta memang ada orang yang tidak memiliki Roh Kristus, yaitu Roh Kudus. Ya, yang menjadi saudara? Jaminan. Ini penting. Ya. Jadi memang saudara lihat ya, persekutuan atau hubungan dikenal dan mengenal gitu. Ini kaitannya sama ada jaminan, saudara. Ada jaminan. Supaya bagian sampai setiap orang-orang kudus dapat menerima seluruhnya dalam Kristus. Apa itu? Kesempurnaan dari pengudusan itu. Ya, yang menjadi puncak kemuliaan anak-anak Allah. Saudara, mari kita lihat ini ya. Persekutuan ini atau hubungan atau kenal saling mengenal ini, saudara, itu memang sesuatu yang merupakan satu pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kristus ini. Dan Roh Kristus ini jadi jaminan. Saudara, mari kita lihat ya. Bagaimana kata ini dipakai ya, saudara ya. Di dalam 4 ayat ini nih, ya, saudara ya. Efesus 1 ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Di 2 Korintus 1 ayat 22, Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan semua yang telah disediakan.
Saudara perhatiin, saya udah kasih warna ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 5, saudara ya. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan. Saudara ya. Nah, terus saudara lihat di Roma 8 ayat 23 ya. Segala sesuatu yang telah disediakan ini, atau semua yang telah disediakan ini, atau sampai kita memperoleh seluruhnya ini, apa itu? Itu adalah pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi menarik kan, ada jaminan, yaitu Roh Kudus, untuk suatu yang biru ini semua ini. Yaitu pembebasan tubuh, atau pengangkatan sebagai anak. Coba kita lihat kata-katanya, saudara. Menarik nih. Kata jaminan itu, saudara ya, arabon. Pernah saudara bond? Tahu bond? Saya ngebond dulu. Pernah ya? Boleh Pak, saya ngebond? Gitu. Minjam, saudara. Ya. Mirip-mirip nih, ya. Jadi jaminan atau tanggungan. Ya. Jaminan atau tanggungan. Kalau saudara lihat dikatakan jaminan dan angsuran pertama bagi orang percaya yang menyatakan bahwa satu kehidupan lebih mulia bersama Kristus akan datang pada saat Kristus menyatakan diri dalam kemuliaan. Jadi memang sesuatu yang akan datang, tapi ini ada yang menarik, saudara. Jadi jaminan, ya, jadi jaminan atau sesuatu tanggungan supaya itu aman, nih, supaya aman. Jadi uang yang dijadikan di dalam satu pembelian gitu ya, yang dijadikan jadi baru uang muka, saudara, or down payment, ya, yang dimana gitu ya, pembayaran penuhnya itu akan dibayarkan secara setelah itu. Ya menarik kan, gitu. Jadi jaminan, ya, makanya di sini dalam full apa istilahnya ya, saya lupa ya, tapi dalam sabda itu disebut ini nih, jaminan dan angsuran pertama. Jadi sesuatu yang sudah ada, tapi katanya apa? Satu pembayaran yang akan diikuti ya oleh pembayaran yang sepenuhnya nanti. Ya. Oke. Jadi satu jaminan, satu tanggungan gitu ya. Nah, ini kelihatan kan ketika kita lihat ini ya, bahwa memang Roh Kudus jadi jaminan sampai memperoleh seluruhnya. Artinya memang ada yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang merdeka ini, ya. Yaitu apa, saudara? Yaitu apa? Yaitu sesuatu, katakan sesuatu dulu ya. Sesuatu. Dan Roh Kudus ini jadi jaminan. Nah, kita lihat, saudara, mengenai kata ini nih, yang warna biru, sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi dia juga pakai kata apulotrosis, yang artinya penebusan atau pembebasan. Nah, yang menarik itu, saudara ya, itu dipakai kata a releasing effected by the payment of the ransom. Jadi tebusan. Jadi sesuatu yang diberikan, sesuatu yang direalisasikan, ya, sesuatu yang direalisasikan setelah tebusan itu dibayar. Menarik ya? Ya, by payment of ransom, setelah pembayaran itu selesai. Nah, jadi saudara bisa tangkap ya, bahwa memang Roh Kudus, Roh Kristus, artinya saudara itu jadi milik Kristus, itu adalah apa? Memang membebaskan kita dari belenggu akan roh perbudakan. Tapi di sisi lain, dia memang membawa kita untuk berhutang. Amin.
Jadi saya dan saudara orang-orang berhutang. Siapa yang merasa dirinya orang berhutang? Ya, Roma 8 ayat berapa tuh Pak Tadus? Pak Tadus sering ngomong tuh. Jadi kita bukan berhutang kepada daging, tetapi terhadap roh ini. Nah, saudara udah bisa lihat ya. Wah, saudara, kalau pelajari Efesus pasal 1 itu kita memang dipilih kan, tapi Roh Kudus memimpin. Nah, Roma 8 ayat 12. Kamu bukan orang, ya, kita ini adalah orang-orang berhutang bukan kepada daging. Ya, singkatnya di bawahnya itu dikatakan tetapi kepada roh gitu. Roh yang ada dalam kita. Ya. Jadi apa saudara? Jadi Roh Kudus jadi jaminan sampai saudara dan saya bayar hutang. Dan mohon maaf ya, saya mau berkata begini, orang yang hutangnya belum lunas tidak dikenal, saudara. Tidak dikenal. Ya mungkin dikenal saudara ya, tapi dikenalnya orang berhutang. Daripada disuruh pergi, mending pergi duluan tuh dari pintu itu kan, gitu ya. Nah itu ya, saudara tangkap ya. Mudah-mudahan ini kenyataan, ini dari semua dari ini saudara ya, semua dari referensi ya. Jadi saya juga terkesimak melihat kata-katanya itu kok pakai uang gitu ya di sini. Jadi sesuatu yang direalisasi setelah pembayarannya dilunaskan. Saya jadi connect, oh iya memang kita ini orang berutang. Saudara, kita mengecek diri kita, apakah kita dalam persekutuan kita dengan Kristus. Dengan cara kita lunaskan seberapa banyak kita sudah melunaskan hutang. Nah, saudara, hutang kita beda-beda. Gitu, aku pinjamnya sedikit. Beda-beda kita, saudara. Ya, kita nggak tahu dikit apa enggak juga, itu kan relatif sekali, saudara. Nah, kenapa ini menarik, saudara ya? Ini dalam satu sisi itu dikatakan pengudusan, saudara. Jadi bayar utang itu tuh pengudusan. Nah, pengudusan ini pasti menuju kepada kesempurnaan. Nah, sempurna di sini, saudara, itu namanya telios. Telios itu Allah yang ukur, ya. Namanya itu full ground. Full ground. Artinya apa? Ya mungkin kamu dikasih 1. Ya udah, 1 yang kamu penuhi. Tapi orang ini dikasih 5. Ya harus penuhi 5 itu. Pasti tuntutannya beda. Saya salah tadi bilang utang saya lebih sedikit ya. Utang saya pasti lebih banyak ya dari saudara. Pastilah itu. Makanya saya harus kerja keras ya. Nah, ya. Itu saudara ya. Jadi kita ada yang kita harus kerjakan. Ya, di dalam persekutuan ini, ya, persekutuan dengan Kristus, ya, supaya apa, saudara dan saya itu dikatakan di dalam Kristus. Oke, saudara ya. Jadi walaupun orang percaya memiliki Roh Kristus, saudara ya, yang berdiam di dalam hati, tetapi apa, saudara? Mereka masih mengeluh, betul kan? Karena masih berutang, belum selesai penebusan ini. Ini deh, a releasing affected by the payment of the ransom. Jadi direalisasikan setelah tebusannya dibayar. Jadi kayak di pegadaian, saudara. Ya, mereka masih mengeluh mendambakan penebusan seutuhnya, ya, yaitu merindukan penebusan penuh dan Roh Kudus menjadi jaminan yang menjadi bagian yang akan diberikan pada saat kebangkitan pertama. Nah, saat penyataan anak-anak Allah. Jadi kita bahas itu ya. Saudara sudah tahu kan kebangkitan pertama itu kapan? Di situ tuh. Pada saat kebangkitan pertama. Ya. Jadi orang yang kebangkitan pertama pasti pernah mati enggak? Iya. Pernah Mati secara roh. mati Iya. secara jasmani. Mati Ya, secara roh. pernah mati secara roh. Itu paling. Karena apa? Pada saat kebangkitan pertama, tidak semua kita mati. Ingat ya? Berapa itu, Pak? 2 Korintus. Iya, 2 Korintus dengan Tesalonika ya. Ya, yang mengenai kita tidak mati semuanya itu, itu tadi 2 Korintus itu kan.
Ya, jadi kita tidak akan mati semuanya, kan gitu. Tapi apa saudara? Kita mati dalam roh. Menarik nih. Artinya kebangkitan pertama itu apa? Kebangkitan rohani, saudara. Makanya orang ini tergantung ya, tangkap masing-masing ya. Makanya orang berani bilang see you in heaven. Pada saat orang mati dalam Kristus. Kenapa? Karena orang itu dibangkitkan secara rohani. Itu, ya. Dia dibangkitkan secara rohani. Ya. Nah, pada saat nih ya 1 Korintus 15 ya. Ya, dia dibangkitkan secara rohani. Pada saat nafiri terakhir itu berbunyi, itu bicara mengenai tubuh yang mulia. Gitu, ya. Makanya surga udah sibuk hari ini, sudah wah, udah warawiri sebenarnya. Gitu. Ya ingat ya. Ya, pasti udah warawiri sebenarnya. Karena banyak kebangkitan rohani. Pastinya banyak kebangkitan rohani. Gitu. Pasti orang-orang saleh itu udah bisa ngobrol, saudara. Gitu. Makanya luar biasa itu. Menurut saya sangat luar biasa ini. Ya, berbahagia orang yang mati di dalam Kristus karena dia akan beristirahat ya. Dari dikatakan juga di Tesalonika itu mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus. Dan memang hanya dalam Kristus. Iya. Yang pada saat kematian kebangkitan pertama itu hanya yang karena yang datang adalah Kristus datang. Jadi ada kebangkitan yang pertama. Tetapi kebangkitan yang pertama, saudara, tidak terjadi hanya di situ tuh. Orang mati di dalam Tuhan, yang mati secara rohani, pasti mati secara rohani kan? Dia bangkit secara rohani. Tapi dia bangkit secara tubuh yang mulia itu nanti di situ. Jadi jangan sampai saudara mikir begini ya, kalau gua mati walaupun dalam Tuhan, gua jadi tidur nggak ngapa-ngapain. Itu salah besar. Itu gagal tuh. Rancangan Allah gagal. Di hadapan manusia aja gagal. Yang benar itu saudara mengalami kebangkitan pertama. Kebangkitan rohani. Amin? Nggak berani ngomong amin. Amin dong. Ya itu. See you in heaven itu tuh kalau orang bilang see you in heaven, iya itu orang yang mati dalam Kristus itu, ya. Oke, saudara. Nah, itulah penyataan ya anak-anak Allah ya. Jadi mereka ya sekalipun ya Roh Kudus atau Roh Kristus seberdiam dalam, tapi kita masih mengeluh. Masih mengeluh merindukan kemuliaan ya yang akan dinyatakan ketika Yesus datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat semua ini ya, dalam beberapa menit ya, terakhir, jika Kristus ada di dalam kamu, roh adalah kehidupan. Ya, tadi kita di ayat 9 ya, di ayat 10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi jika Kristus ada di dalam kamu, roh itu adalah kehidupan. Ya, dialah yang kemudian saudara, ini menariknya, karena Kristus telah membangkitkan roh kita dari belenggu roh perbudakan dan hidup untuk kebenaran, artinya kita masuk dalam pengudusan. Itu artinya membawa setiap orang percaya dalam satu hubungan yang termulia. Itu adalah pergaulan yang karib dengan Bapa. Ya. Ini yang ada di dalam persekutuan kita dengan Kristus. Persekutuan kita dengan Kristus itu membawa kita untuk hidup dalam pergaulan atau persahabatan dengan Bapa. Yesus mengatakan ya dalam Yohanes 6 ayat 57 bahwa hidup yang dia peroleh itu adalah hidup yang dari Bapa. Ya. Bapa itu hidup ya katanya ya. Dan hidup yang dia peroleh dari Bapa inilah hidup yang ingin Yesus berikan kepada orang-orang yang dalam persekutuan dengan kematiannya supaya memiliki hidup dari kebangkitannya. Jadi Yesus mendapat hidup itu dari Bapa. Coba saudara kalau lihat Yohanes 6 ayat 57. Jadi hidup dari Bapa yang diberikan kepada Kristus. Hidup yang Kristus
miliki dari Bapa ini yang diberikannya kepada saudara dan saya yang saudara, yang bersekutu dengan kematiannya, harus supaya memiliki hidup dalam kebangkitannya. Saudara bisa udah mulai tangkap kan? Ada persekutuan memang di dalam itu. Yohanes 10 ayat 10 kemudian B katakan, aku datang supaya apa? Supaya apa? Manusia memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Dan hidup yang dia berikan ini adalah kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan dalam persahabatan dengan Bapa sampai selama-lamanya. Karena yang dia maksudkan kehidupan di situ adalah zoe, kehidupan kekal. Amin. Jadi hidup di dalam Kristus itu adalah apa, saudara? Pemberian Kristus kepada manusia yang diperoleh dari Bapa. Jadi Kristus mencurahkan darahnya, taat di dalam apa yang harus dideritanya, seperti Ibrani ya, kitab Ibrani pasal 5 mulai dari ayat yang ke-7 ya, sampai mati supaya manusia dapat memiliki hidup dalam kebangkitan Kristus. Hidup. Jadi hidup adalah ketika seorang pribadi mencurahkan dirinya bagi pribadi lain. Itu hidup. Itulah hidup. Hidup tidak mungkin dilakukan dalam keadaan pasif. Hidup hanya mungkin dilakukan dalam relasi yang aktif. Makanya hidup itu kalau ada hubungan. Saudara, ya, hidup yang di natur hidup, saudara, di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan Kristus adalah hidup ketika hidup itu memiliki hubungan. Jadi hidup itu bukan hidup yang hadir secara otomatis, auto hidup gitu, ya. Ada kan yang auto, ya, semua auto ya, otomatis mati gitu ya, otomatis alarm gitu ya. Hidup bukan sesuatu yang otomatis. Hidup adalah pemberian Tuhan karena Tuhan menginginkan adanya hubungan antara Dia dan manusia. Ya. Sehingga manusia dan Allah itu hidup dalam satu persekutuan, satu pergaulan. Itulah hidup. Tetapi bila kita tidak menjadikan Tuhan bagian utama dalam hidup, saya dan saudara tidak akan mempunyai hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang bernilai mulia dalam kekekalan. Jadi hidup ini dikatakan hidup kalau dia memiliki relasi, dan itu maksudnya relasi manusia dengan Tuhan. Ya. Jadi hidup menjadi bernilai mulia, saudara, bila kita meresponi kehadiran Kristus. Roh Kristus yang berdiam di dalam kita, ya, dan menjadikannya sebagai yang utama. Tadi ya, Allah melawat, ya. Allah melawat banyak orang, tapi banyak juga yang menolak. Tapi hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang punya nilai mulia, ya, yaitu hidup yang apa, saudara? Meresponi kehadiran Kristus, yaitu Roh Kristus yang berdiam di dalamnya dan menjadikannya sebagai yang utama, ya. Nah, namun banyak orang yang lambat untuk mengerti atau saudara ya, sulit mengerti sehingga mereka berpikir bahwa apa, saudara? Di dalam kesenangan yang mereka miliki sekarang, mereka sudah menjalankan hidupnya. Mereka tanpa sadar mereka dalam kepalsuan, hidup yang tidak bernilai mulia. Artinya hidup yang tidak punya relasi dengan Tuhan. Kok nggak punya relasi? Karena apa, saudara? Tidak merespon kehadiran Kristus dengan tepat. Tepat itu bagaimana? Menjadikannya Dia yang utama. Alkitab mencatat bahwa hanya kesenangan mengalami persekutuan dengan Tuhan, itulah kesenangan yang tidak tergantikan. Saudara tidak bisa gantikan Tuhan dengan yang lain. Ya, Tuhan tidak tergantikan. Jadi persekutuan, saudara, dengan Kristus itu bicara mengenai hubungan, dikenal dan mengenal Dia. Itu artinya hidup. Itulah hidup. Ya, ketika Bapa memiliki hidup itu dan kemudian hidup itu ya dibawa di dalam Kristus, dan hidup itulah yang Kristus berikan kepada siapa yang mau bersekutu dengan kematiannya
supaya dia memiliki hidup di dalam kebangkitannya, itulah hidup yang dimaksudkan. Hidup yang merespon kepada kehadiran Kristus, yaitu Roh Kristus yang ada di dalam setiap orang yang menerimanya. Dan itu artinya apa, saudara? Itu artinya menjadikan dia yang utama. Alkitab memberi pengajaran kepada kita bahwa kalau kita tempatkan Tuhan di posisi yang utama, maka semua yang lain itu ada di tempat yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Apakah kita memiliki persekutuan dengan Kristus? Ya. Itu adalah bagaimana kita mengetahui ciri-ciri, ya, mengenai Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya yang ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya orang-orang yang memiliki hubungan, dikenal oleh Kristus dan Kristus mengenal. Dan itu artinya ada hidup. Ya, itu artinya mereka masuk dalam persekutuan dengan kematiannya supaya mereka memiliki hidup dari kebangkitannya. Nah, hal yang kedua, saudara, yang memberikan kita indikasi mengenai persekutuan di dalam Kristus adalah hal yang terakhir ini. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Roma 8 ayat 10 kan? Menjadi milik Kristus, Roma 8 ayat 9 tadi ya. Menjadi milik Kristus maksudnya adalah menjadi orang yang sungguh-sungguh salah satu dari anak-anaknya, hamba-hambanya, sahabat-sahabatnya yang bersekutu dengan dia. Mereka adalah orang percaya yang apa, saudara? Yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya apa? Diperlengkapi oleh Roh Kudus. Menghasilkan buah-buah roh. Ini saya catat aja beberapa yang pasti dia lemah lembut, ya. Ya, rendah hati, lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai, saudara ya, enggak, saudara ya. Lemah lembut itu tidak berarti tidak tegas gitu ya, orang yang tidak tegas, saudara ya, tapi lemah lembut, saudara ya, rendah hati, cinta damai ya, sabar, cinta damai itu artinya mengusahakan perdamaian ya, murah hati. Nah, ini kalau kita lihat ini kan ya, firman Tuhan berkata kamu harus mengikuti jejaknya kan? Ya. Kalau kamu memiliki rohnya di dalam kamu, ya. Sikap-sikap ini itu memberikan kita satu ciri, saudara ya, bahwa kita mengikuti jejaknya. Dia adalah teladan kita. Nah, yang kedua adalah ya, dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi orang yang bersekutu dengan Kristus itu adalah orang yang pasti di dalam kehidupannya dia dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus terus menguduskan dia. Dia apa, saudara? Roh Kudus jadi guru. Karena apa? Dia sedang dididik oleh Roh Kudus, ya. Dia terus dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap didikan itu. Dihajar, ya. Ada kesedihan kan? Tapi apa? Ya dia dihibur oleh Roh Kudus dalam kesedihan itu. Bahwa apa? Bahwa kemuliaan yang disediakan itu jauh lebih besar, ya. Ya, karena memiliki Roh Kristus adalah sama dengan memiliki Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita. Sebab semua yang orang-orang yang hidupnya, ya, yang dihidupkan oleh Roh Allah sebagai pemilik hidup, mereka dimeteraikan sebagai milik Allah. Maka mereka juga diserupakan dengan Roh Kristus sebagai teladan mereka. Artinya mereka tidak mendukakan, apalagi memadamkan satu kebenaran dari Roh Kudus, ya. Memadamkan suara kebenaran dari Roh Kudus yang memimpinnya dalam pengudusan sampai menjadi sempurna. Jadi bukan hanya ya memiliki hubungan, saudara, tetapi hubungan itu punya impartasi. Itu. Tapi jangan dibalik. Banyak orang yang balik. Saudara, kalau mau lemah lembut nggak perlu ikut Yesus. Banyak orang yang lemah lembut, rendah hati, beretika, itu tidak kenal Yesus. Ya, kita memiliki hak istimewa ini, yaitu tidak lagi di bawah hukuman
orang-orang yang ada di dalam Kristus. Itu artinya memiliki persekutuan dengan Kristus. Artinya apa? Artinya kita dikenal dan kita mengenal. Itu artinya ada hubungan. Dan hubungan itu dalam satu kata itu hidup. Kita baca terakhir ya, Yohanes tadi kan, Yohanes 6 ayat 57 ya, Pak. Yohanes 6 ya, ayat 57 ya. Oke, silakan. Yohanes 6 ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku Jadi hidup sama oleh seperti, pelan-pelan ya, sama seperti Bapa yang mengutus, sama seperti Bapa yang hidup, saudara lihat ya, sama seperti Bapa yang hidup, jadi Bapa hidup, mengutus aku, dan aku hidup oleh dan Bapa. aku hidup oleh Bapa, itu Yesus ya, Yesus hidup oleh Bapa, terus Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. saudara ya, coba lihat ya, dan demikian juga barang siapa, tapi kata-katanya di situ keras banget, yang memakan aku akan hidup oleh aku. Artinya apa? Memakan aku itu artinya apa, saudara? Artinya bersekutu di dalam kematianku. Memakan aku itu mengenai tubuh, memakan dagingku, dan meminum darahku. Itu artinya bersekutu di dalam kematian. Maka apa? Orang ini akan hidup oleh kebangkitannya. Amin, saudara. Jadi persekutuan di dalam Kristus pasti bicara mengenai hidup ini. Ya, makanya ya ayat favorit kita ya, Kolose 3 ayat 4 ya. Sekarang udah hafal kan? Kemarin saya bilang hafal loh, jangan baca. Kolose 3 ayat 4 bilang, dan kita tunggu Wester. Dan kalau Kristus itu hidup kita, ya pas ya sama yang kita jelasin barusan ya. Jadi, dan kalau Kristus itu adalah hidup kita, coba sama-sama. Dan kalau Kristus itu adalah hidup kita, ini ayat pendek. Dan kalau Kristus adalah hidup kita, Apabila Yanti langsung. apabila Kristus yang adalah hidup kita Lanjut. Menyatakan diri kelak, terus Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. gitu. Pendek kok ya. Nah, itu ya. Nah, jadi saudara ya, itu nyambung sekali ya. Jadi tidak ada lagi penghukuman kepada siapa yang ada di dalam Kristus. Nah, Kolose 3 ayat 4. Bagaimana saya tahu bahwa tidak ada penghukuman? Kalau saudara sampai ikut dimuliakan, itu udah jelas, ya. Nggak ada kata selamat loh di situ. Lebih ya, ini lebih apa istilahnya ya? Ya, lebih menarik menurut saya ya. Ya, kan orang kalau ngomong selamat sama iman berdebat. Nah, jarang orang yang berdebat nih kalau ngomongin ini. Ya, kita apa ya? Roma 8 ayat 1 bilang apa? Demikianlah bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. gitu, saudara itu. Ingat-ingat tuh ayat itu. Jadi lagi apa nanti di pesawat gitu ya? Terus goncang gitu ya. Ini teman-teman yang mau berpergi. Ya. Demikianlah kan ya, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Itu maksudnya apa di dalam Kristus tuh? Oh, artinya apa? Kristus tuh hidup kita. Oh ya. Dan kalau Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Oke? Amin, saudara? Oke. Ya, selesai itu bahan hak istimewa yang pertama. You are not under condemnation.
any longer, ya. Kamu tidak di bawah penghukuman. Kalau saudara sudah bisa mempertanggungjawabkan kalau ada orang yang bilang, enggak, saudara bisa nggak sekarang? Ya, dengar ulang. Saya cari, saudara, saya cari escape. Cara untuk, wah kayaknya nggak mungkin. Enggak, saya dituntun sama Roh untuk tajam, semakin tajam. Enggak. Memang engkau yang ada dalam Kristus itu tidak, ya, kamu dipanggil bukan untuk ada di bawah murka Allah. Gitu ya. Oke. Nah, kita sudah lihat semuanya ya, dan memang ini urusannya dengan apa? Kemuliaan ya. Amin ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang boleh kami nikmati, untuk roti surga, manna surgawi. Aku bersuka cita, aku bergirang, bersorak di dalamnya, karena sekalipun semuanya ini akan hancur lenyap secara demikian, memang tidak mungkin betapa saleh dan sucinya ini kami bisa hidup kalau semua ini hancur. Tetapi di dalam Kristus Bapa melihat kami tersembunyi bersama Kristus bagi Allah. Terima kasih Bapa untuk semua kemurahan, kekayaan kemurahan-Mu, kekayaan kesabaran-Mu, kekayaan kelapangan hati-Mu di dalam Kristus, sehingga kami boleh menerima kesempatan ini. Tolong kami supaya kami, Tuhan, dapat lebih lagi untuk boleh hidup bagi kebenaran, supaya dari hari ke hari kebenaran itu menguduskan kami, supaya hutang kami dapat bayar lunas, yaitu tuntutan dari Roh untuk membimbing kami sampai sempurna. Kami mau berjalan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, sekalipun bagi manusia itu mustahil. Bapa, terima kasih. Kami datang dengan berkat di dalam Zoom ini untuk haus dan lapar akan kebenaran. Kami mau selesai dari sini dengan berkat-Mu untuk melewati 1 minggu lagi ke depan ini, bahkan bulan dan tahun yang kami akan lewati, yang di dalamnya orang bilang hanya kesia-siaan dan kepalsuan dan kefanaan. Tetapi kami orang-orang yang memilih hidup dalam pengharapan, kami mau lihat Allah yang bekerja, yaitu memelihara, menolong, dan membela kami. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Anak-anak Allah, hamba-hamba Kristus, saudara sekalian, arahkan hatimu dan terimalah berkat. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom dalam nama Yesus. Sehingga setiap sakit, penyakit, kelemahan tubuhmu hari ini di dalam kuasa darah Yesus diangkat, disembuhkan, dipulihkan. Dan biarlah bilur-bilur Kristus menyembuhkan setiap kelemahan. Sel-sel yang rusak digantikan dengan sel-sel yang baru, karena He is the creator. Dia adalah pencipta. Di dalam kendali, di dalam setiap kehendaknya, engkau akan menikmati kesukaan itu yang adalah aliran dari mata air kehidupan. Engkau akan nikmati bersama dengan persekutuan dengan Roh Allah yang hidup. Engkau akan dihibur, engkau diberi kekuatan, engkau dipimpin dengan setiap kebenaran, sehingga engkau akan melihat rahasia-rahasia, hal-hal yang akan datang sampai Maranatha, sampai kita menyongsong Dia di awan-awan, menikmati satu perjamuan, masuk ke dalam kerajaan Bapa di dalam kemuliaan yang tidak terbatas waktu, di dalam kekekalan. Engkau yang bersukacita, engkau yang diberkati, bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin, saudara yang